Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi, siswa. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai interaksi wilayah desa dan kota. Saat ini kita akan melanjutkan materi tentang teori-teori interaksi, ya, yang merupakan bagian ketiga dari materi pola keruangan desa kota. Siswa yang berbahagia, interaksi sebuah wilayah seperti kita ketahui itu terjadi karena eh, adanya saling membutuhkan antar wilayah itu. Jadi salah satu penyebab dari timbulnya interaksi itu adalah karena persebaran sumber daya alam tidak sama antar wilayah, sehingga ada wilayah yang berkelebihan, ada wilayah yang berkebutuhan. Begitu juga dengan desa dan kota, terjadinya interaksi itu faktor utamanya adalah adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya pada masing-masing wilayah. Adanya kemudahan yang pertama dari faktor yang menyebabkan interaksi itu terjadi ada tiga macam. Yang pertama adalah adanya kemudahan perpindahan di dalam sebuah ruang atau dalam bahasa Inggrisnya spatial transfer ability. Spatial transfer ability atau kemudahan perpindahan di dalam ruang itu mempengaruhi pola interaksi. Penyebabnya ada tiga, yaitu pertama adalah kemudahan itu terjadi karena adanya jarak mutlak maupun jarak relatif antar wilayah. Artinya, semakin dekat jarak, maka interaksi semakin kuat antar wilayah itu. Yang kedua adalah biaya atau ongkos angkut. Biaya atau ongkos angkut itu mempengaruhi terjadinya interaksi antar wilayah, desa, dan kota. Makin murah atau makin kecil biaya angkut, maka interaksi antar wilayah itu juga menjadi semakin kuat. Yang ketiga, siswa, yang menyebabkan adanya interaksi wilayah itu atau kemudahan perpindahan dalam ruang itu adalah kemudahan sarana transportasi di dalam wilayah. Jadi semakin mudah sarana dan prasarana transportasi, maka interaksi akan semakin baik. Misalnya jalan yang bagus, kemudian adanya kendaraan umum yang bergerak selama waktu yang cukup panjang misalnya. Itu faktor yang pertama. Jadi kemudahan perpindahan di dalam ruang menjadi faktor yang pertama terjadinya interaksi wilayah antara desa dan kota. Selanjutnya, yang kedua, interaksi wilayah desa dan kota itu juga dipengaruhi oleh adanya saling membutuhkan, ya, adanya saling membutuhkan. Jadi misalnya dicontohkan Karawang memiliki padi, sementara wilayah misalnya Purwakarta tidak memiliki padi, tapi dia memiliki misalnya teh. Maka kemudian Karawang mengambil teh dari Purwakarta dan Purwakarta mengambil teh dari Karawang. Itu yang kedua penyebabnya, ya. Nah, berikutnya yang menyebabkan interaksi itu terjadi itu adalah apa namanya, adanya kesempatan berintervensi. Sebagai contoh misalnya begini, ada dua wilayah antara Karawang Cirebon. Karawang membutuhkan terasi misalnya dari Cirebon dan Cirebon membutuhkan padi dari Karawang atau beras dari Karawang. Tapi ada wilayah yang ketiga yang misalnya Indramayu. Maka Indramayu itu memiliki padi atau beras, juga memiliki terasi. Maka Indramayu ini memiliki kesempatan untuk berintervensi terhadap kota Karawang atau terhadap kota Cirebon. Jadi Indramayu inilah yang memiliki kesempatan berintervensi. Maka akan terjadi interaksi yang kuat antara Indramayu dengan Karawang
dan Indramayu dengan Cirebon yang melemahkan interaksi antara Karawang dengan Cirebon. Itu yang ketiga. Jadi ada 3 faktor siswa. Yang pertama adalah kemudahan perpindahan di dalam ruang atau spatial transportability. Kemudian yang kedua adalah adanya sumber daya alam yang saling melengkapi. Dan yang ketiga adalah kesempatan berintervensi. Nah, itu yang pertama siswa ya, penyebab interaksi dua wilayah itu terjadi. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah bagaimana kekuatan interaksi itu dapat dipelajari atau dapat kita kaji. Kalau secara kasat mata, kekuatan interaksi itu misalnya ketika kita melihat adanya arus barang, arus manusia, maupun informasi yang terjadi antar dua wilayah. Misalnya Karawang dengan Jakarta, siswa bisa memperhatikan bagaimana banyaknya kendaraan yang terjadi arus bolak-balik antara Jakarta dan Karawang. Dan juga siswa bisa memperhatikan misalnya antara pagi maupun sore hari ketika penduduk Karawang yang bekerja di Jakarta itu menyiapkan diri untuk berangkat kerja. Begitu banyaknya orang yang menunggu bis di pinggiran jalan sepanjang masuk tol antara Karawang Jakarta. Begitu juga dengan banyaknya penduduk yang masuk pada saat sore hari ketika jam-jam pulang kerja dari kota Jakarta menuju Karawang. Itu secara kasat mata yang bisa dilihat bagaimana kekuatan interaksi antar dua wilayah. Dalam ilmu geografi kota, kekuatan interaksi dua wilayah itu bisa dihitung di dalam teori yang kita kenal dengan model gravitasi atau teori gravitasi. Teori gravitasi ini mengambil atau mengadopsi teori kekuatan interaksi dari fisika yang dikemukakan oleh Isaac Newton, di mana dua buah benda akan tarik-menarik dengan kekuatan yang berbanding lurus dengan besarnya massa dan berbanding terbalik dengan jarak berbanding terbalik dengan pangkat 2 jarak. Nah, di dalam teori kekuatan interaksi wilayah, teori ini dikemukakan oleh W.J. Reilly ya namanya, dan teorinya sendiri berjudul model gravitasi. Jadi artinya misalnya kita akan mengukur bagaimana kekuatan interaksi antara Karawang dengan Bekasi misalnya ya. Maka siswa kita bisa menghitung berapa banyak penduduk Bekasi, berapa banyak penduduk Karawang, dan berapa jarak antar kedua kota tersebut. Rumusnya adalah interaksi antara kota A, kota B sama dengan penduduk kota A dikali penduduk kota B dibagi jarak kedua kota dipangkat 2. Misalnya kota Bekasi memiliki penduduk katakanlah 4 juta. Kemudian Karawang memiliki penduduk 2 juta. Maka 4 juta dikali 2 juta itu menjadi 8 miliar. Dibagi katakanlah jarak Bekasi Karawang 50 km. Maka dibagi 50 pangkat 2. Nah, kekuatan interaksinya ada berapa adalah merupakan hasil perhitungan antara penduduk kedua kota itu dikalikan dibagi jarak kedua kota itu di pangkat 2. Jadi kita nanti bisa membandingkan berapa besarnya kekuatan interaksi antara Karawang Bekasi, Karawang Purwakarta maupun Karawang Bandung misalnya. Seperti itu siswa ya. Dan inilah teorinya ya. Jadi penduduk kota A, maaf, kita balik lagi. Ini rumusnya ya. P interaksi kota A kota B sama dengan P
sama dengan penduduk kali, nah ini ya rumusnya ya, bisa dilihat di share dari PPT yang Bapak buat ya. Kemudian siswa bisa menghitung mana yang kekuatan yang paling kuat itu, misalnya antara Bekasi dan Karawang atau Karawang dengan Purwakarta. Nah, rumus yang kedua siswa akan bisa melihat dari hasil perhitungan itu, katakanlah hasil teori interaksi ini menghitung kekuatan interaksi, menghasilkan kekuatan interaksi yang terbesar adalah antara Karawang dengan Bekasi. Maka kalau siswa berniat misalnya berbisnis atau membangun suatu usaha atau membangun pusat pelayanan bagi penduduk antar kota Karawang Bekasi, maka ada rumus yang kedua yang bisa digunakan, yaitu rumus tentang jarak atau lokasi titik henti antara dua wilayah tadi, yaitu antara Karawang dan Bekasi. Di kilometer berapa misalnya siswa mau membangun pom bensin katakanlah ya, atau membangun warung makan. Maka rumusnya adalah teori titik henti ini, PH yaitu titik henti antara kota A dan kota B sama dengan ya jarak kota A kota B dibagi 1 plus akar penduduk kota yang paling besar dibagi penduduk kota yang lebih kecil. Ya, jadi seperti itu rumusnya. Maka nanti katakanlah misalnya Bekasi 4 juta, Karawang 4 juta, jarak kedua lokasi adalah 50 km. Maka rumusnya tinggal dimasukkan. Jaraknya 50 km dibagi 1 plus akar 4 juta dibagi 2 juta. Jadi akar 2. Akar 2 itu berapa? 1,21 ya. Jadi 50 dibagi 1 plus akar 2 ya, menjadi 50 dibagi 2,2 itu menghasilkan angka 22, sekian. Maka di kilometer itulah usaha yang akan kita bangun untuk keseimbangan antara pelayanan penduduk kota Bekasi dan kota Karawang. Berapa 22 km itu? Yaitu dari kota yang lebih sedikit penduduknya, yaitu dari kota Karawang. Seperti itu teorinya siswa. Untuk sementara itu dulu, nanti kita akan diskusikan. Kalau ada yang bertanya, silakan nanti tanyakan kepada Bapak, baik melalui WA maupun langsung misalnya melalui kesempatan pertemuan ini. Demikian untuk sementara materi kita tentang teori interaksi antar wilayah. Kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.